Jika kita bayangkan bahwa setiap anggaran digunakan untuk pembangunan dan setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sesuai atau dengan kata lain secara adil. Namun semua itu terancam oleh satu hal, yaitu korupsi. Dapat diartikan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Nah, contoh kasusnya di sini adalah kasus suap, nepotisme, dan penggelapan uang. Kasus-kasus ini masih sering terjadi terutama di negara kita sendiri. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini kita perlu memahami bahwa kesadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi sehingga hal ini perlu dihilangkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat akibat korupsi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan untuk penyebab kasus korupsi ini terjadi, ada beberapa hal yang mungkin dapat saya simpulkan, yaitu di mana kurangnya transparansi, tidak adanya sistem pengawasan, dan juga mentalitas korupsi yang sudah membudaya dalam masyarakat. Dalam hal ini kita semua perlu mengatasi dan perlu memperhatikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dan tidak benar. Dampak yang diakibatkan dari kasus korupsi itu sendiri yaitu terhambatnya pembangunan, kerugian ekonomi negara, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Nah, hal ini timbullah atau muncullah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian kebocoran anggaran negara, dan juga kurangnya nilai kejujuran serta etika. Jadi dalam hal ini, kasus korupsi ini tentu sangat memprihatinkan dan juga berdampak terhadap kemajuan suatu negara. Untuk itu, perlu upaya untuk melawan korupsi dengan pencegahan melalui sistem transparansi seperti dalam pengelolaan anggaran. Kemudian, pengenalan dan edukasi dalam dunia pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan juga adanya penindakan dalam hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi. Agar semua upaya ini dapat tercapai, saya mengajak agar kita semua perlu mewujudkan nilai-nilai Pancasila, melawan dan mencegah korupsi, serta menjaga integritas dalam membangun negara yang adil dan sejahtera. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.